Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 502 Senyuman Aneh. Kedengarannya bagus, tapi bagaimana kalau kamu berencana untuk menggunakan keterampilan rahasia dan diam-diam menyerang saudaraku? Raja Monyet mengerikan tidak mempercayainya. Oh, jika kau benar-benar memiliki pikiran seperti itu, maka aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kau sangat tidak percaya padaku, tidak apa-apa kau masuk bersama Chu Feng. Aku bisa menjaga di luar bersama orang banyak. Leluhur tua dinasti itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudara Monyet, aku yakin senior Jiang tidak akan menyakitiku. Jangan khawatir. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Dia harus berbicara karena hubungan kerja sama antara dia, Raja Monyet mengerikan, dan dinasti Jiang. Jika, pada saat seperti ini, beberapa konflik mulai muncul, itu pasti akan menciptakan efek yang merugikan dan merusak kerja sama mereka di masa mendatang. Melihat itu, Raja Monyet Monster merasa tidak enak untuk berkata lebih banyak lagi. Jadi, ia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena saudaraku setuju, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Saudara kelima, aku akan masuk bersama kalian berdua. Jika benar-benar ada bahaya di dalam, kita bisa saling menjaga jika kita menggabungkan kekuatan. Tepat pada saat itu, tetua tertinggi, yang memiliki usia tertinggi di dinasti Jiang, berbicara. Meskipun kedudukannya lebih rendah dari sang leluhur tua, namun senioritasnya lebih besar, yakni sebagai kakak dari sang leluhur tua. Tidak apa-apa. Leluhur tua itu juga setuju. Kakak laki-lakinya telah hidup selama bertahun-tahun. Mengesampingkan kekuatannya dan tidak membicarakannya, pengalaman bertarungnya bisa dikatakan sangat berlimpah. Dengan kakak laki-lakinya yang menemaninya, jika mereka menghadapi masalah, segalanya akan menjadi sedikit lebih mudah. Tak lama kemudian, Chu Feng, ditemani leluhur tua dinasti dan sesepuh tertinggi, berjalan memasuki bangunan megah yang aneh namun istimewa itu. Tidak hanya tampilan luar bangunan khusus itu yang aneh, dekorasi di dalamnya juga sangat aneh. Setelah banyak berbelok ke kiri dan ke kanan, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya berjalan ke area penting. Pada saat itu, yang muncul di depan mata mereka adalah istana bundar yang luas. Di dinding sekeliling istana yang luas itu, terdapat mural yang terbuat dari bahan khusus, dan pada setiap mural diukir seekor burung yang unik. Tidak diragukan lagi, burung yang cantik dan gagah itu disebut burung vermilion. Adapun isi muralnya, mural-mural itu bercerita tentang burung vermilion yang bertarung melawan berbagai jenis monster, dan tidak ada satupun yang kalah. Singkatnya, setiap mural menggambarkan kekuatan dahsyat burung vermilion. Di area inti istana, bahkan ada patung setinggi 10 kaki. Itu juga burung vermilion, tetapi patung itu benar-benar dapat dikatakan sebagai karya para hantu dan dewa, yang diukir dengan sangat jelas. Selain itu, formasi roh khusus diberikan pada patung itu. Patung itu dikelilingi oleh lapisan-lapisan cahaya seperti api, dan tampak sangat ilahi. Seolah-olah itu bukan sebuah patung, tetapi benar-benar burung vermilion. Chu Feng, aku yakin bahwa keterampilan rahasia itu tersegel di dalam patung ini. Setelah aku menghancurkan segel ini, terserah padamu. Leluhur tua dinasti itu berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum. Jangan khawatir senior Jiang, saya akan melakukan yang terbaik. Sebelum datang ke tempat ini, mereka sudah menyusun rencana yang lengkap. Yaitu mencari teknik rahasia di pintu masuk terlebih dahulu dan membiarkan Chu Feng menguasainya. Namun sebelum menaklukkannya, Chu Feng harus terlebih dahulu mengekstrak beberapa informasi tentang makam kaisar dari keterampilan rahasia agar mereka dapat dengan mudah masuk lebih dalam. Melihat itu, leluhur tua dinasti itu tersenyum dan tidak ragu-ragu juga. Dia berjalan dan mulai meletakkan formasi roh pembukaan. Setelah beberapa saat meletakkannya, formasi roh berwarna ungu yang luas terbentuk. Hancurkan. Setelah menyelesaikan formasi roh, leluhur tua dinasti itu berteriak dengan keras. Formasi berwarna ungu yang luas itu seperti letusan gunung berapi. Lapisan-lapisan tubuh cahaya berwarna ungu disemprotkan keluar, terjalin dengan aura berwarna merah yang mengelilingi patung itu dan benar-benar menelannya. Sangat kuat. Metode seorang spiritualis dunia jubah ungu memang mengesankan. Melihat formasi roh khusus itu perlahan-lahan ditembus, Chu Feng mendesah kagum dalam hatinya. Formasi roh itu sangat kuat. Jika dia mencoba dan menghancurkannya, dia pasti tidak akan mampu. Namun, ketika leluhur lama dinasti itu datang untuk menghancurkannya, sebenarnya hanya butuh waktu singkat untuk berhasil menerobos. Dari situ, dapat dilihat bahwa ada jarak yang sangat jauh antara seorang spiritualis dunia jubah biru dan seorang spiritualis dunia jubah ungu. Wow. Akhirnya, formasi roh hancur total. Bersamaan dengan itu, lolongan jahat juga terdengar dengan cepat. Aura mengerikan langsung merasuki seluruh istana. Ini buruk. Saat itu juga sang leluhur tua itu mengumpat dalam hati, karena selain merasakan aura yang tak kalah hebatnya, ia juga merasakan luapan hawa membunuh yang menerkam ke arahnya. Boom tiba-tiba, terdengar ledakan.
Patung itu benar-benar meledak, dan pada saat yang sama, monster besar juga muncul di tengah istana. Monster itu memiliki penampilan yang sangat mengerikan. Giginya tajam dan runcing, kedua matanya berwarna merah darah, aura hijau gelap di seluruh tubuhnya. Selain itu, ia memancarkan aura tingkat ke-9 dari alam surga. Asteris wow pada saat pertama monster itu muncul, ia melolong dengan marah, kemudian tak lama kemudian, sebuah cakar besar disertai kekuatan tak terbatas menghantam leluhur tua itu. Melihat itu, tanpa penundaan, leluhur tua itu berteriak dengan marah, lalu lapisan-lapisan kekuatan surga melonjak keluar dengan dahsyat. Pada saat yang sama, cahaya redup terpancar dari tubuhnya dan di dahinya, sebuah karakter kerajaan emas yang menyilaukan muncul. Pada saat itu, kekuatan leluhur lama dinasti itu berlipat ganda. Dilihat dari penampilan luarnya saja, dia sama sekali tidak tampak seperti manusia biasa, tetapi lebih seperti dewa. Dan kekuatannya bahkan meningkat beberapa kali lipat dan sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari monster hijau tua di depannya. Dalam sekejap, dua makhluk mengerikan, yang memiliki kekuatan luar biasa, bertarung satu sama lain. Ini tidak benar. Monster ini bukanlah skill rahasia. Jelas, itu adalah roh jahat yang ganas. Chu Feng mengerutkan kening. Belum lagi penampilannya, hanya dari auranya saja, Chu Feng dapat memastikan bahwa benda yang tersegel di dalam patung batu itu bukanlah keterampilan rahasia, melainkan roh jahat. Chu Feng, lari. Tinggalkan tempat ini. Tidak ada keterampilan rahasia di sini. Itu jebakan. Tiba-tiba, leluhur tua dinasti itu berteriak keras. Melihat leluhur tua yang bertarung melawan roh jahat namun tidak memperoleh keuntungan yang terlalu besar, Chu Feng menggertakkan giginya, lalu melompat dan berusaha untuk bergegas keluar dari istana, ingin meminta bantuan Raja Monyet mengerikan dan yang lainnya. Asteris namun, saat Chu Feng hendak bergerak, dia menemukan di pintu keluar istana, lapisan formasi roh berwarna biru menutupinya. Lebih jauh lagi, sosok lemah muncul di depan pintu keluar, menghalangi jalan mundur. Itu adalah kakak laki-laki dari leluhur tua, tetua tertinggi dinasti Jiang. Tidak hanya keberadaan alam surga tingkat 8 tidak membantu leluhur tua pada saat itu, dia bahkan menyegel pintu keluar istana. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Dari tubuh tetua agung, dia merasakan aura bahaya. Jadi, dia tidak mendekat dan bertanya dengan keras. Kakak, apa yang kau lakukan? Cepat keluarkan Chu Feng. Dan dengan teriakan Chu Feng, leluhur tua dinasti itu juga menemukan perubahan di sana dan dengan marah menginterogasinya. Namun, tetua agung itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menyipitkan matanya, lalu sudut mulutnya terangkat membentuk senyum aneh.